Itu sangat sulit banget loh mengumpulkan hati orang ya. Mungkin banyak sekali ahlu Quran, tapi untuk menyatukan visi misi hanya sekedar ketemu online itu susah gitu. Kurang relevan jika kita berdakwah dengan kemampuan diri sendiri. Karena cakupannya nggak akan bisa luas. Dengan kita membuat satu yayasan, ada kepanitiaan, ada pengaturan, ya kan, itu akan bisa mencakup luas. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Ba'du. Pemirsa MKI Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini, hari ini kita akan memulai serial MKI Podcast yang insya Allah Ta'ala akan menghadirkan ya beberapa Al-Quran, beberapa sahabat Al-Quran, pakar Al-Quran, sekaligus para aktivis Quran yang kita gali, kita bedah satu persatu nih di MKI Podcast. Nah, hari ini kita akan memulai terlebih dahulu dengan guru kita, yaitu pembina Markas Indonesia Ustadz Muhammad Ihsan Ufik LCMA. Terlebih dahulu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz Amin? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ustadz. Ustadz Ihsan bagaimana? Sehat-sehat semua Ustadz keluarga Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini sedang musim hujan. Meskipun Oh, musim hujan, iya, tapi hujannya rintik-rintik saja, jadi nggak puas banget ya. Iya, Qatar. iya, Masih di Qatar berarti Ustadz ya? iya, masih, alhamdulillah. Sejak 2000 Sejak di 2007, Qatar sejak 2007, 2007 iya, di Qatar, kemudian berkarya nih untuk tanah air, masih sedang di luar negeri, tapi tidak menghentikan semangat beliau untuk bisa berkarya, mengabdikan diri kepada tanah air, meskipun sedang berada di negeri orang sejak 2007, tapi iya, manfaatnya beliau luar biasa sangat dirasakan sekali di tanah air Indonesia. Insya Allah. Semoga sehat iya, selalu, Ustaz ya. iya, amin. Karena sekarang itu apa ya? Perangnya itu perang medsos ya. Sehingga kalau di zaman dahulu para ulama itu harus menuntut ilmu ke negeri seberang terlebih dahulu, ya. Kemudian kembali lagi ke negaranya untuk mengajarkannya, mengajar ilmu yang didapatkan dari Arab ya. Dan itu yang memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana al-mu'minu liyunfiru kaffa, dan seterusnya, liyunziru qaumahum, kan begitu ya. Tapi sekarang zamannya sudah berbeda. Sehingga seorang dai itu harus visioner juga, ya. Nggak harus kembali ke Indonesia terlebih dahulu, ya. Sekarang sudah ada media yang memudahkan kita saling berjumpa, sehingga kalau tidak dimanfaatkan saya rasa sangat disayangkan sekali, ya. Nomor dua, karena sekarang pemuda-pemudi itu dunianya sudah dunia podcast, sehingga tidak boleh tertinggal dengan media yang telah ada ini. Ya, seperti itu. Ya, baik Ustaz. Masya Allah, benar sekali Ustaz ya, bahwa meski kita sedang fokus tafakuh juga di luar untuk pulaan menimba ilmu di negeri orang di Timur Tengah, tetapi jika kita bisa mulai sekarang karya itu sebelum kembali ke tanah air, kenapa tidak gitu. Dan ternyata itu sudah dibuktikan dengan luar biasa oleh Ustadz Ihsan dengan adanya MKI, dan kita lihat nanti juga akan ada beberapa sederet karya yang lainnya begitu ya, yang nanti juga akan kita bahas, kita singgung sedikit demi sedikit. Oke, baik Ustaz. Untuk podcast pagi ini insya Allah kita terlebih dahulu fokus kepada uh, pendirian Markas Khilafah Indonesia Ustaz ya. Iya, silakan. Iya. Ya, baik Ustaz. Eh, Sebelumnya mungkin kita awali dulu dari latar belakang, Ustaz ya, dari latar belakang. Jadi gimana sih ceritanya dulu 7 Februari 2021. Nah, saya ingat sekali Ustaz ya. 15 Februari, maaf, 15 Februari 2021 Ustaz ya. Iya. Pendiriannya itu. Iya. Saya pun sudah lupa. Ya. Saya pun sudah lupa. Ya, waktu
sama, Masya Allah, menghadirkan Walid Asin, Kiai Haji Asin Saleh Muhammad, kemudian juga mengundang beberapa aktivis Quran dalam satu Zoom meeting dalam rangka launching, pre-launching, betulnya pre-launching Markas Qiraat Indonesia. Waktu itu saya ingat saya ikut forumnya. Itu sebenarnya sejauh mana sebelum 15 Februari 2021 itu ada apa saja, Ustaz, dan latar belakang apa yang kemudian bisa memunculkan MKI di launching di 15 Februari 2021, Ustaz. Iya, sebetulnya membuat MKI atau kita mendirikan MKI bersama-sama itu tidak ada sama sekali di bayangan. Namun sekali lagi saya dulu setelah selesai belajar ilmu qiraat, ya, itu saya memandang ini ilmu bukan konsumsi orang sekitar kita, ya. Sehingga perlu kita meluaskan jaringan, ya. Dari situ muncul ide bagaimana bisa membangun sebuah yayasan online. Sayanya ada di sini di luar Indonesia, tapi masih tetap bisa berkiprah. Namun sepertinya susah sekali, mengingat selama ini saya belum menjumpai ada satu yayasan online yang berjuang ya di bidang Al-Quran tuh, di bidang apapun, ya. Dan salah satu problem yang paling susah itu adalah menyatukan visi misi orang ini loh. Sehingga saya muncul ide lagi, ya. Oke, tujuan saya yang pertama adalah membuat satu komunitas pembelajaran ilmu qiraat, ya. Tapi tidak semudah itu, bagaimana gitu. Nah, sehingga saya susun rencana, ya. Ya, satu harus populer supaya orang mengenal. Seperti yang diceritakan Gus Bah itu, ya. Kita itu zaman sekarang itu kalau mau dakwah itu bukan zamannya lagi sembunyi-sembunyi karena takut gak ikhlas gitu, ya. Tapi kita perlu memperkenalkan diri kita sebagaimana seorang bidan, kata beliau, ya. Seorang bidan yang dia setelah lulus dari sekolah duduk manis di rumahnya tidak mengenalkan diri, bagaimana dia bisa mengetahui orang lain bagaimana bisa datang ke dia? Dia perlu membuat plakat di depan rumahnya, saya adalah bidan ini. Itu yang menginspirasi. Sehingga satu yang harus saya lakukan sebelum membuat satu yayasan, ya, macam MKI ini, saya harus populer, ya. Dari situ apa yang harus saya lakukan untuk populer? Oh, waktu itu YouTube sangat luar biasa sekali sampai sekarang. Sehingga mulai pertama itu saya harus syarah Syatibiyah, ya kan? Syarah Ad-Durrah, ilmu tajwid dan seterusnya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan teman-teman hamba-hambanya, lah kok cocok gitu loh, banyak yang melihat. Saya lihat itu banyak subscribernya, meskipun sekarang sudah nggak aktif lagi, ya. Dari situ muncullah kepercayaan yang mengharuskan bertindak untuk yang step berikutnya. Iya. Step berikutnya ini apa? Yaitu membuka sebuah halaqah Al-Quran. Ya, karena orang sudah cukup mengenal, ya, sehingga membuka halaqah Al-Quran, dan dari situlah saya menemukan teman-teman yang cukup gigih di dalam belajar, menghafal Syatibiyah, menghafal qiraat dan seterusnya. Nah, itu cikal bakal MKI itu, ya. Ya. 24,9 ribu subscriber saya lihat YouTube-nya, Ustaz. Iya, iya, Subscriber di YouTube, Ustaz, ya. Kemudian belum lagi di Facebook yang juga hampir mencapai 6.000. Dan sebenarnya kan kalau yang saya agak yang benar-benar banget apa kata Ustaz barusan, bahwa taufik, benar-benar murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan konten-konten yang berat, konten-kontennya kan sebenarnya lumayan berat-berat, ya Ustaz, ya, kalau dibanding dengan iya, konten-konten populer di YouTube itu iya, kemudian bisa tayangannya, viewernya itu selalu di atas ya 2.000, 3.000, kan luar biasa begitu. Kecuali jika memang kontennya konten-konten populer, ya mungkin itu gampang viral. Tapi karena ini konten berat, bisa dapat segitu sangat luar biasa, Ustaz. iya. Saya boleh agak masuk ke dalam sedikit, Ustaz. Kira-kira sebenarnya lebih duluan ngonten itu dulu atau rencana MKI dulu sih, Ustaz? Maksudnya begini, wah ini konten ini nih ternyata viewernya banyak begitu, yang istifadah banyak, perlu nih kita buatkan organisasi, atau sebaliknya sebenarnya ada keinginan untuk membuat organisasi dulu tapi merintisnya dari membuat konten secara online. Kira-kira yang mana, Ustaz?
Ya, sebetulnya yang terlintas di benak membuat konten yang pertama kali itu ya asal-asalan saja. Makanya kalau dilihat dari konten saya yang pertama itu ya asal asal ngomong aja, ya biasalah seorang thalibul ilm ya di awal-awal belajar itu selalu dimulai dengan kesombongan ya. Ya, jadi pertama kali belajar itu sombong itu pasti. Maksudnya idealismenya itu akan tinggi ya sehingga cenderung ingin menampilkan segala apa yang dia punya. Nah, setelah itu sambil saya belajar ilmu qiraat berkembang. Nah, muncullah ide-ide yang tadi itu. Kalau di awal-awal itu kan hanya konten-konten tajwid biasa, konten-konten ringan ya, yang pendek-pendek itu. Tapi setelah muncul visi yang tadi saya sebutkan harus membuat satu komunitas, sehingga saya harus mensyarah matan Asy-Syatibiyah. Di samping karena belum ada ya syarah Syatibiyah di YouTube sependek pengetahuan saya yang komplit usul disyarah dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu belum ada. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Namun sekali lagi itu tidak terlepas dari qadarullah ya yang membimbing saya dan memudahkan jalannya hingga berkumpul dengan teman-teman Ahlul Quran, membaca cara berpikir teman-teman yang mengaji itu, oh ini setia, ini begini responnya. Sehingga ketika sudah mengenal masing-masing karakteristik, itu saya ajak langsung klub. Akhirnya kita membuat markas Qiraat Indonesia bersama-sama. Gitu. Oke, baik. Berarti diawali dari dakwah, dari konten di media YouTube, di Facebook, kemudian eh, berlanjut ke halakoh. Halakoh. Kalau ngomongin ke halakoh yang ngaji ke Ustadz itu sebagai sebagai salah satu eh, bakal, cikal bakal di Markas Qiraat Indonesia. Hmm. Halakoh itu adanya mulai tahun berapa, Ustadz? Halako itu kalau tidak salah ingat ya kira-kira tahun 2017-an ya atau Oh, 2016-an ya. Kalau jauh. Ini saya berarti sudah lupa ya. jauh 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebelum MKI itu berdiri, Ustadz ya. Betul, betul. Ya, dari situlah cikal bakalnya saya bisa menyatukan visi dan misi. Karena untuk membuat yayasan, ya, itu susahnya bukan main menyatukan visi dan misi, ya. Khususnya kesetiaan, ya, kemudian keikhlasan, semangat dakwah, itu kan susah banget. Betapa sering ya kita menjumpai yayasan di Indonesia itu yang ketemu orangnya, ya, empat mata ketemu, itu banyak yang bubar, ya. Karena di dalam sebuah yayasan itu tidak boleh ada dua matahari kembar, ya. Tidak boleh ada dua atau tiga matahari kembar. Jadi harus ada satu yang memimpin, kemudian membuat struktur kepanitiaan, membuat sisi atau divisi-divisi kan seperti itu. Kalau memang di satu yayasan ada dua matahari kembar yang masing-masing ingin mimpin, ya bubar lah. Ya. Dan itu nggak sekali dua kali terjadi ya saya jumpa itu. Karena yayasan itu secara tidak langsung menopang kesuksesan dalam dakwah. Ya, kalau kita hanya mengandalkan standby apa himself ya, berdiri sendiri, berdiri One, berdikari, one apa standing, istilahnya itu? Hah? one One man standing. standing ya. Itu saya rasa di zaman sekarang itu kurang relevan itu. Ya, kurang relevan jika kita berdakwah dengan kemampuan diri sendiri. Karena cakupannya nggak akan bisa luas. Dengan kita membuat satu yayasan, ada kepanitiaan, ada apa pengaturan, ya kan, itu akan bisa mencakup luas. Oke, baik Ustadz. Itu ini sudah mundur nih dari sebelum sebelum 15 Februari 2021, kemudian ke dakwah media, kemudian ke halakoh yang ternyata sebenarnya jauh sebelum itu. Ada satu lagi Ustadz yang perlu tidak bisa kita lupakan ketika kita membahas bagaimana awal mula MCI berdiri, yaitu Mujazul Qiraat Indonesia. Hmm. Nah, grup para mujaz atau pewaris ijazah kiroat di Indonesia itu bagaimana itu Ustaz ceritanya? Ya, itu di antara teknik ya atau strategi, eh, ibaratnya grup Mujazul Qiraat Indonesia itu memang adalah embrio dari MKI ya. Setelah saya membuat YouTube itu sedikit punya nama ya, sedikit populer. Dari situ banyak yang menyapa saya. Ustadz tanya tajwid, tanya qiraat, ya kan? Eh, Seiring berdatangan teman-teman yang bertanya dan
apa berkomentar di Facebook. Dari situlah cikal bakal atau membuat grup ecek-ecek ya, grup ecek-ecek yang bernama Grup Mujazu Al-Qiraat Al-Indonesia. Ya, Grup Mujazul Qiraat Indonesia yang dimana di situ terdiri dari qurra ya, para mukri, para mujaz dan teman-teman yang memang memiliki kemampuan di bidang ilmu tajwid dan qiraat. Ya, dari situ kita saling bertukar pikiran sehingga saya temukan di situ kekompakan satu suara di dalam mendakwakan qiraat. Nah, dari situ kemudian saya tawarkan teman-teman, bagaimana kalau kita membuat grup ya. Meskipun yang merespon ya sedikit ya, dan itu halaqah sudah berjalan, itu halaqah sudah berjalan ya. Kemudian waktu saya liburan ke Indonesia, pulang ke Indonesia, di sana mulai sedikit lebih serius meskipun hanya satu dua orang saja. Waktu itu masih ingat ada Ustadz Abid ya, Abid Muafan, ada Ustadz Ahmad Muhsin, Ustadz Siroj ya. Di situ pembicaraan mulai sedikit serius ya. Bagaimana konsepnya, kemudian dan detail pembentukan markas Qiraat Indonesia ini bagaimana. Nah, dari situ mulai tereksekusi pembentukan markas Qiraat Indonesia yang diketuai oleh Ustadz Ahmad Muhsin dari Karawang. Ya, seperti itu. Itu berarti offline Ustaz ya? Apakah pertemuan panjenengan dengan ketua sekarang, Ketua Ustadz Ahmad Musin, kemudian juga dengan aktivis anak Mas Abid Muafan, Ustadz Abid Muafan itu dilaksanakan secara offline pada waktu itu Ustaz? Karena Iya. saya lihat Jazul Kiroat sendiri itu created-nya adalah tanggal 15 November 2017. Iya. Jadi 4 tahun sebelum MKI berdiri, 3 tahun lah ya, karena MKI 2021 awal. 3 tahun sebelum MKI berdiri, itu sudah ada grup Mujazul. 15 November 2017. Itu adalah terbentuknya grup Mujazul Kiroat Indonesia, Ustaz. Hmm. Jadi banyak ternyata tes of the water-nya di situ, kemudian menemukan beberapa tokoh yang mendukung juga di situ, selain kemudian ada halakoh, Ustaz ya. Ada Iya. halakoh yang Hmm. yang menjadi pekat utama hati para pendiri, kemudian para pengurus di Markas Indonesia adalah hubungan kuat di halakoh haji itu, Ustaz, berarti, Ustaz, Iya. ya. Iya. Oke, baik. Berarti tokoh-tokoh awalnya kita tadi juga sudah tahu. Terus namanya sendiri, Sat. Nama MKI. Siapa yang pertama kali menyebutkan nama Markas Kiroat Indonesia? Siapa yang mengusulkan? Tentu waktu itu mungkin muncul pilihan-pilihan gitu ya. Apakah muncul Iya. pilihan-pilihan saja kira-kira namanya dan bagaimana nama itu kemudian diputuskan? Iya. Jadi muncul beberapa opsi ya. Jadi pertama kali ketika kita sudah membentuk panitia, jadi saya umumkan di grup Mujazul Kiroat itu ya. Ayo kita mau membuat markas Kiroat Indonesia. eh Akhirnya datanglah Ustadz Kori dan lain-lainnya. Jadi kita berkumpul ada sekitar 7 hingga 10 orang. Nah, dari situ kita mulai membuat grup dan memusyawarahkan terkait detail markas, baik itu namanya, ya, dan itu yang menjadi topik utama, ya. Macam-macam dulu itu ada yang markas kiroat gitu saja, terus ada yang macam-macam mujamma' kiroat dan macam-macam, ada 5 opsi sehingga terpilihlah markas kiroat Indonesia. Kenapa kita menggunakan 3 kata ini? Ya, markas ya. Markas itu adalah center ya. Ya, jadi kita berkumpul bersama-sama di markas ini. Kiroat yang membidangi di ilmu kiroat. Meskipun tidak menutup kemungkinan di dalamnya kita akan mempelajari berbagai macam ilmu yang terkait dengan kiroat. Ya, dalam hal ini kita juga menyasar tajwid, ya kan? Begitu juga kita menyasar pelatihan-pelatihan, tahfidz Al-Quran, dan seterusnya. Ya, Ustaz. Mohon maaf, Hmm. tadi suaranya terputus, Ustaz. Ya, hmm. Ya, baik. Eh Ya, itu kilas balik, kemudian bagaimana nama Markas Kiroat Indonesia sendiri itu muncul. Nah, sekarang kita sudah mulai maju ke awal-awal setelah 15 Februari 2021 tuh, setelah launching
saya launching itu program apa saja sih Ustaz yang sudah muncul, yang sudah dimunculkan oleh Markas Qiraat Indonesia pada waktu itu. Dan kalau mungkin kalau bisa disebutkan siapa saja sih aktor yang tapi tadi sudah Ustaz ya, nama-nama awal-awal yang ikut musyawarah bersama sudah muncul. Kemudian ada 7 sampai 10 tim yang aktif di tim inti waktu itu. Nama grupnya kan tim inti begitu Ustaz ya, tim Iya, inti MII. iya, Kemudian berikutnya program awal apa saja sih yang sebenarnya dulu diadakan oleh MII gitu, sehingga sekarang menjadi program yang begitu banyak dengan alumni hingga ribuan ribuan M, ribuan alumni dari program MII, dan mungkin sekitar 700 kalau saya tidak salah update, 700 yang ikut kelas mulazamah, ikut kelas intensif di MII. Kalau ribuan iya, tadi tentu berapa kelas intensifnya itu sampai eh, 700 alumni lebih, dalam waktu kurang dari 3 tahun. iya. Jadi di Itu awal-awal ya, ya. Jadi ya, segala sesuatu itu nggak ada ceritanya langsung rushing, itu nggak ada ya. Selalu dimulai dari awal ya. Di awal-awal itu kita masih menyasar ilmu qiraat ya. Karena brand yang kita bawa adalah ilmu qiraat ya. Kita belum masuk ke tajwid, belum masuk ke tahfidz ya. Jadi kita fokus khususnya di kelas saya itu ya, di qiraat itu menghafal matan. Dan yang pertama perdana diadakan di MQ itu kalau tidak salah ingat syarah usul asy-Syatibiyah yang saat itu belum terlalu populer ya, sehingga sangat gemanya itu sangat luar biasa, cukup luar biasa. Yang setelah mengikuti syarah asy-Syatibiyah selama 3-4 bulanan diberikuti gebiar syarah asy-Syatibiyah yang dalam hal itu kita mengundang Kiai Ahmad Fatoni ya sebagai dewan juri dan beberapa ulama yang lainnya. Eh karena kita bergerak ya, kita bergerak terus, kita melihat apa sih kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu, ya kan? Akhirnya kita melebarkan sayap ke bidang tahfidz. Jadi kita ada tahfidz. Awal-awal tahfidz hafaz saja. Tapi karena brand kita itu adalah qiraat, ya sudah perlu kita buka sesuai dengan nama yang kita buat. Ya, dalam hal ini kita membuka tahfidz bil qiraat atau bil riwayat. Ya, ada yang riwayat Abu Ja'far, ada riwayat qiraat Abu Ja'far, riwayat Bazi, Umbul, Qaulun dan seterusnya. Kemudian kita melebarkan sayap lagi ke MKI Store yang dimana di setiap perjuangan dakwah itu harus ada dana yang menopang ya, itu tidak dapat dipungkiri ya. Kalau mau sukses dakwah itu harus ada duitnya itu ya, kita tidak memungkiri ya, sehingga kita buka yang namanya MKI Store ya kan. Dan ini saya rasa dakwah Bilmal juga ya, dan ini cukup visioner ya. Berikutnya setelah kita mengembangkan dan memiliki relasi dengan para masyayikh, kita mengundang para masyayikh meskipun kita bergerak di bidang online masih melewati Zoom atau piranti lainnya ya. Kemudian kemarin di Agustus ya kalau tidak salah kita mengadakan event pertama kali offline MKI ya. Jadi sebagian besar eh, apa panitia tim MKI itu belum ketemu satu sama lain ya. Ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Nah, di event itulah kita pertama kali ketemu. Dan sependek pengetahuan saya belum ada satu yayasan yang seunik MKI, sependek saya. Mungkin ada, tapi MKI ini unik banget ya. Di mana pembinanya satu, dalam hal ini saya yang diamanati sebagai di Qatar ya. Kemudian ketuanya Ustadz Ahmad Musin di Karawang ya. Kemudian sekretarisnya ada di Depok. Kemudian bendaharanya ada di Ngawi. Tim divisinya sampean ya sendiri sebagai orang MQ juga ini. Ada di Banyuwangi, ada yang di Jakarta. Itu merupakan sebuah karunia yang sangat besar bagi saya yang harus saya syukuri. Itu sangat sulit banget loh mengumpulkan hati orang ya. Mungkin banyak sekali ahlu Quran, tapi untuk menyatukan visi misi hanya sekedar ketemu online itu susah gitu. Tidak bisa itu. Ya, sehingga ala kulli hal kita bisa berjumpa, kita mengundang para masyayikh, di samping di event itu kita
ada teman-teman yang khatam ya, ilmu apa qiraat asyarah dengan saya, sehingga masya Allah sangat unforgettable memory banget bagi saya itu. Sampai para masyayikh yang kita undang dalam hal ini Syekh Abdul Rashid itu sang gumon ya, bahasa Jawanya itu gumon. Apa itu bahasa Indonesia gumon itu? Terheran-heran. Kok bisa gitu loh. Iya, kok bisa gitu? Kamunya ada di Qatar bikin acara semegah ini, sebanyak ini yang hadir itu. Tapi sekali lagi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga niat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendakwakan Al-Qur'an. Ya. Ustadz, mohon maaf, di saya putus-putus ya Ustadz ya. Padahal sinyal saya lanjut, sinyal saya penuh dan 4G. Iya. Halo? Iya, jelas. Ya, silakan. Tapi suara Ustadz putus-putus Ustadz. Hmm? Oh, suara saya putus-putus. Nah, nanti kita lihat rekamannya. Semoga nanti lancar lah insya Allah. Kalau dari rekaman dari sudut pandang saya, insya Allah lancar. Dari sayanya insya Allah lancar, insya Allah. Iya, iya silakan. Nanti biar saya edit nggak apa-apa. Halo Mas Amin. Iya Mas Amin. Iya. Halo Ustadz. Iya Mas Amin, iya. Gimana bisa Halo melanjutkan? Ustadz, nggih? Iya, ya silakan. Iya, iya. Pertanyaan terakhir terkait dengan pendirian MKI Ustadz, karena memang kita sebelumnya sudah tadi awal-awal MKI berdiri juga sudah. Pertanyaan saya adalah, saya ingat persis bahwa MKI ini berdiri di masa pandemi, launchingnya di masa pandemi. Kemudian waktu itu kita peringatan HUT pertama tuh juga masih masa pandemi. Artinya pandemi itu selesai di HUT kedua itu kita sudah mulai pandeminya sudah mulai berakhir. Nah ini sebenarnya menarik. Suaranya mati Mas Amin. Uh, Suaranya Jadi mikrofonnya. Ya. Ya. ya, ya jadi semacam kayak pandemi malah menjadi berkah tersendiri itu bagi MII. Karena dulu kan awalnya kayak orang belajar Al-Quran online itu apa sih? Gitu-gitu saat ya. Kayak kayak nggak meyakinkan begitu. Tetapi justru dengan adanya pandemi, bukan hanya pembelajaran sekolah saja yang online, dan ini pembelajaran Al-Quran pun mulazamah online, termasuk termasuk pelajaran-pelajaran online dari Timur Tengah Indonesia itu akhirnya juga masuk melalui melalui online itu begitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Sat, tantangan atau mungkin tanggapan negatif gitu dari para para masyayikh atau dari para aktivis Quran yang lain ketika kita melakukan pembelajaran halakoh atau musyafahah itu secara online, bagaimana Ustaz? Iya, jadi semua akan online di waktunya. Semua akan online di waktunya. Ya, waktu itu memang awal-awal pembelajaran MKI secara online itu sedikit ada yang berkomentar ya. Ini talaki kok online bagaimana? Seharusnya harus musyafah ketemu langsung ya. Membuka halaqah online itu saya sudah minta restu Dr. Ahmad Isa Al-Mu'sarawi. Saya sudah minta restu beliau ya supaya mengizinkan saya untuk membuka halaqah online. Kata beliau, masih kata beliau ya. Udah lakukan aja ya. Di samping saya memahami bahwasanya ilmu ini bukan diminati oleh orang sekeliling saya, dan terbukti teman-teman yang mengaji bersama rata-rata orang luar kota khususnya yang ilmu qiraat. Sehingga dari situlah uh, apa muncul kemantapan saya membuat halaqah online
ya, karena apa? Di sini maslahannya lebih besar. Ya, memang ada nilai-nilai yang tertinggal dari pembelajaran online ini, tapi sekali lagi maslahatnya lebih besar, yaitu tersebarnya ilmu Al-Quran, khususnya ilmu qiraat yang lebih merata dan lebih luas. Ya, di samping eh, pada masa-masa berikutnya dijumpai fatwa-fatwa para ulama yang membolehkan apa pembelajaran secara online dengan dawabit-dawabit, ketentuan-ketentuan yang diletakkan oleh mereka. Di antaranya, kalau mau ngaji online, pastikan sinyalnya harus lancar, ya. Kalau ngaji online, pastikan tidak ada apa suara yang lemah atau yang terpotong-potong. Nah, itu di antaranya, ya. Sehingga saat ini cukup banyak para ulama yang menfatwakan kebolehan mengaji dengan online. Nah, itu dia. Oke, baik. Insya Allah. Jadi ini adalah kilas balik eh, latar belakang, kemudian sejarah bagaimana Markas Qiraat Indonesia berdiri dari yang diresmikan 2021 Iya, Februari tanggal 15 mundur ke 4 tahun berikutnya hingga awal-awal Markas Qiraat Indonesia berdiri. Mungkin iya, untuk di kali ini itu dulu Sat ya. Sudah saya lihat kebersamaan kita bersama para pemirsa podcast sudah 40 menit, kurang lebih iya, 40 menit, 30 menit. Insya Allah kita akan membahas, mengupas lebih lanjut tentang MGI dan juga nanti kita datangkan para ahli Quran untuk kita discover bersama. Insya Allah kita iya, perlahan-lahan akan mengupas, akan mengundang para ahli Quran untuk bisa kita jadikan ibroh, kita ambil ibroh dan kita share juga bersama para peserta iya, MCI Podcast. Baik, iya. terima kasih Ustadz atas Oke, kebersamaannya. terima kasih atas Eh, kesempatan yang diberikan. ya, Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi penyemangat ya bahwasanya dimanapun kita berada kita masih bisa berkarya. Ya mengingat zaman kita sekarang itu adalah zaman apa? Zaman media, perang media ya. Dan itu di antara risalah yang ingin saya sampaikan. Marilah kita bergerak anak-anak muda di bidang media di dalam kebaikan. Insya Allah. Ya. ya, baik Ustadz. Baik, jazakumullah khairan katsir Ustadz. Mohon Oke. maaf jika ada kekurangan. Kita tutup terlebih Sama-sama. dahulu. Terima kasih Ya, para pemirsa. Kita tutup insya Allah akan bertemu kembali di serial MKI Podcast yang kedua dan seterusnya. Kita tutup dengan doa ya. kafaratul majelis. Subhanakallah Allah bihamdika asyhadu hamdaka an la asyhadu an ilaha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu illallah. ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.